وصلنا بنا وأمتنا وجدنا وجدنا وصلنا شيخنا شيخنا وصلنا ما أتنا أسقيا ما لم تلم به وعسى به لله تعالى لهم الفاتحة من شاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت Lakak roa itu teman melihat sapa ingsun Rasulullah SAW yauman suatu hari saya telah memperhatikan ini yang cerita Sayyidah Aisyah. Beliau menceritakan suatu hari Nabi itu lagi di rumahnya Sayyidah Aisyah. Yauman ala babi hujrati di depan pintu kamarku. Jadi beliau lagi di rumah Sayyidah Aisyah. Wal habasatu wal habasatu hal utawi orang-orang Habasah. Ngerti orang Habasah ya? Orang Ethiopia, orang-orang imigran. Jadi ada biasanya yang jadi budak kayak Bilal, kayak yang lain orang-orang Habasah. Iku ya laguna lagi bermain sapa Habasah bil masjid dalam masjid. Ini kita hadis ini dan beberapa hadis berikutnya kayaknya itu cerita tentang fungsi masjid. Salah satu fungsi masjid yang dipakai ketika itu adalah orang-orang Habasah menggunakan masjid sebagai tempat yalabuna untuk bermain. Kalau bahasa kita mungkin untuk terbangan, untuk masjid itu boleh. Dulu Habasah itu yalabuna fil masjid. Mereka bermain di dalam masjid wa Rasulullah SAW iku yasturuni nutupi sapa nabi ning ingsun biridai kelawan selendangnya Nabi. Sayyidah Aisyah melihat permainan itu dari kamar beliau, kemudian oleh Nabi ditutupi oleh Nabi angguru melihat sapa ingsun ila laibin mari permainan mereka. Fungsi masjid kadang untuk terbangan, untuk main. Tentu bukan main dalam sesuatu yang ini ya. Tetapi kita bisa menyaksikan bahwa masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat, tapi bisa juga dipakai tempat-tempat yang lain yang bermanfaat. Dan itu menjadi cukup aneh. Saya kira mungkin Anda pernah lihat ada sebuah masjid yang kemudian ditempeli pengumuman anak kecil nggak boleh masuk masjid. Artinya masjid telah tidak care terhadap anak-anak. Anda bisa bayangkan anak-anak itu adalah generasi yang akan datang. Itu generasi kita. Kalau kecil mereka nggak boleh masuk masjid, terus siapa lagi yang akan meneruskan kita? Bahwa mereka mungkin rame, ya, tapi kan kita bisa ajari mereka untuk tidak rame. Tapi intinya pada sesi ini kita diajarkan dari Sayyidah Aisyah, masjid itu bisa menampung segala hal. Kalau di sini bahkan orang Habasah itu main di dalam masjid. Wafi riwayatin bahkan dalam riwayat yang lain ya al-abuna main sapa Habasah bihirobihim. Mainnya bukan biasa, tapi mainnya bihirobihim dengan alat perang mereka. Kalau bahasa kita mungkin kayak biar pernah lah zaman Ustaz kecil di rumah itu santri latihan silat. Sekarang nggak tahu saya. Dulu di rumah itu kalau malam Jumat kemudian sampai malam sampai larut kita latihan silat, bahwa santri itu harus pintar-pintar diri. Itu malam itu di depan masjid, bukan di dalam masjid, tetapi pada hadis ini kita ditunjukkan betapa masjid itu bukan hanya untuk tempat yang sepi, sehingga tidak terjadi ada flyer. Kemudian katakan masjid sunnah adalah tidak ada taktil setelah dan sebelum adzan, sehingga masjid itu tenang. Bagaimana mereka kemudian mengatakan itu? Kalau di sini aja masjid Nabi bukan hanya sebagai tidak ada taktil, bahkan dipakai untuk latihan perang-perangan. Itu satu fungsi masjid. Yang kedua kita bisa lihat lagi
Wa Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu sedune Ka'ab iku taqadud melunasi sapa Ka'ab ibnu Abi Hadratin ibnu Abi Hadratin dainan ing hutan. Masjid sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan. Jadi ini ada ceritanya Ka'ab itu punya hutang kepada Ibnu Abi Hadrat. Nah, nyaur hutangnya itu di masjid. Karena ono lalu kedua Ka'ab alai ngatasi Ibnu Abi Hadrat di masjid di dalam masjid. Membayar hutang, melunasi hutang, menyelesaikan persoalan duniawi di dalam masjid. Partafaat kemudian menjadi keras apa aswatu huma. Mungkin kayak kita ya mangan-mangan sambil guyonan rame kaya enak iya antar geng kayak kemarin lomba yel antar kelompok. Nah itu kalau zaman Nabi ceritanya ketika mereka saling membayar hutang itu suaranya kenceng banget sehingga masjid itu rame banget, bising banget. Hatta sami ahuma sehingga kemudian mendengar huma ing aswatu huma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa halil kain Nabi iku fi baitihi di dalam rumah Nabi. Nabi sampai dengar suara rame-rame di masjid. Karena itu fakharaja kemudian keluar sapa Rasulullah ila imam maring keduanya yang bayar hutang tadi hatta kasafa sehingga terbuka buka sapa Nabi sifatu jiratihi ing gorden kamar Nabi. Beliau keluar buka pintunya panada kemudian manggil sapa Nabi ya Ka'ab. Panggil yang ramai siapa? Yang ramai Ka'ab sama Ibnu Abi Hadrat. Nabi mengatakan ya Ka'ab. Qala jawab sapa Ka'ab labbaik ya Rasulullah. Nggih. Qala nduk. Nabi mengatakan nduk. Letakkan fi dainika dan hutangmu kada. Mungkin terlalu bising. Nabi kemudian mengatakan, ya udah selesaikan hutangmu, enggak usah rame-rame. Artinya kalau kita sama dengan tadi, kalau ada anak kecil di masjid, ya kita bilang aja jangan rame. Tapi tidak perlu ada larangan anak kecil dilarang masuk masjid. Itu enggak pas. Bahwa anak kecil itu anak kecil kan memang rame. Tapi kita bisa ngajari dia untuk bisa lebih tenang dan menghormati tempat ibadah. Jadi artinya anak-anak itu harus dibuat care untuk ke masjid. Karena masjid itulah tempat ibadah kita, tempat di mana kita bisa melakukan segala sesuatu. Jangan kemudian membuat pengumuman yang masjid menjadi tidak care terhadap anak kecil. Nanti karena Anda bisa bayangkan kalau masjid tidak care dengan anak kecil, maka anak kecil akan main di tempat lain. Nanti setelah besar dia tambah susah untuk masuk masjid karena tidak sejak sudah biasa. Wa auma'a dan kemudian nganggur sopo kabilah Nabi ai asatro tegese setuju mengiyakan. Qala qad fa'altu telah melakukan sapa ingsun ya Rasul. Qalakum berdirilah Fakdi mau menyelesaikan sapa sira ing hutang. Jadi kalau kemudian artinya kita dilihat di sini. Pertama masjid bisa untuk tempat bermain. Kedua masjid bisa untuk tempat menyelesaikan persoalan. Bahwa nanti kemudian kalau ada rame kita ya cukup diselesaikan, nggak perlu rame. Artinya kan kalau di kita musola kita bisa untuk jamaah, bisa untuk ngaji, bisa untuk belajar, bisa kayak makalah. Sekali-kali musola untuk hiburan, kayak bal-balan. Misalnya tuh ada yang suka bal-balan, ya nggak apa-apa. Yang penting kan nggak rame. Kita bisa menggunakan musola bukan hanya untuk sholat, tetapi semua kegiatan bisa dilakukan di musola kita. Wa ana Abi Hurairah itu kedua. Wa ana Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan satemene seseorang aswada yang aswad yang tidak glowing au imro'atan utawa imro'ah sauda yang sama iku kana ana sapa rajulan au imro'atan iku yakumu memenuhi sapa rajulan al masjid ing masjid
Kalau bahasa kita yang sering diceritakan, hadis ini familiar banget. Dulu sejak kecil Ustadz sering mendengar ini. Biasanya ibu nganjuk, ibu nganjuk tuh perhatian banget kalau ada santri, ada sebagian kita, kemudian bersih-bersih masjid. Biasanya kan kita jarang. Jadi kalau ada santri kemudian senang bersih masjid, bersihkan masjid itu luar biasa. Salah satu hadisnya ini yang beliau nukil. Suatu ketika ada laki-laki atau perempuan, nggak jelas informasinya, itu senang bersihkan masjid. Jadi beliau senantiasa peduli terhadap masjid. Pamata. Kemudian yang tukang bersihkan masjid tadi wafat. Pamata kemudian wafat. Pasalah kemudian nanya sapa Rasulullah SAW. Anhu saking rojulan tadi. Pakolu, mana itu orang yang biasa ke masjid dan membersihkan masjid? Pakolu mata Nabi telah wafat. Pakola afala kuntum. Afala kuntum ana tora ana sapa sira itu idan tumuni ngasih informasi sapa sira ning ingsun bika kematian. Begitu disampaikan kalau yang biasa ke masjid tadi wafat, Nabi kompleks. Kenapa kalau dia mati saya tidak dikasih tahu? Dulu nih menunjukkan sapa sirane ingsun ala kopi ing atase kubure. Setelah mati Nabi minta diantar ke kuburnya. Apa yang dilakukan Nabi? Apalah kopinya atau kubure fa'ata. Mongko datang sapa Nabi kubrohu ing kubure orang tadi pas sholat. Kemudian sholat sapa Nabi alaihi. Nabi berkenan datang ke makamnya, kemudian kasih sholat wajib. Itu artinya betapa luar biasanya orang yang biasa di masjid atau orang yang peduli dengan masjid. Anda masih ingat hadis apa itu? Orang yang akan dipayungi oleh Allah nanti ketika semua di akhirat, semua kepanasan, semua sedih, semua susah, ada 7 golongan yang akan dijamin oleh Allah SWT. Salah satunya adalah warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu orang yang hatinya senantiasa ada di musola, kegiatannya ke masjid, jadi pikirannya itu masjid. Itu menunjukkan respect Islam tentang masjid. Wan Aisyah radhiyallahu anha lama unzila nalikane diturunkan apa ayat min suratil Baqarah saking surat Al-Baqarah fil riba idam riba kharaja keluar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjid maring masjid Baqarah ahunna dan membacakan sapa Nabi guna ing ayat ala nasi ngatasé manusia. Ketika turun ayat, Nabi ke masjid untuk membacakan. Kalau sekarang bisa juga masjid sebagai tempat memberikan informasi. Jadi karena itu kalau kita sering ada dengar masjid kita, Masjid Al-Ikhlas dipakai sebagai tempat informasi. Biasanya ibu PKK pengajian nanti itu tadi boleh. Nabi menggunakan masjid sebagai tempat memberikan informasi. Jadi ketika turun ayat tentang sesuatu, pengumumannya lewat masjid. Nah, itu boleh. Tentu harus sesuatu yang cukup etis. Dulu pernah di dekat rumah, masjid dekat rumah. Itulah Jumatan dipakai untuk pengumuman Jogo pos kampling. Kemudian sebagian orang merasa berat. Lain pengumuman pos kampling ya cuma menjelang khutbah. Cukuplah di tempat lain. Artinya jangan waktu, kan ada toh kalau ada Jumatan biasanya menjelang khutbah itu ada pengumuman amal, kemudian apalah itu sampai pengumuman pos kampling itu diumumkan itu, sehingga kemudian ada yang keberatan. Tetapi intinya adalah itu soal manajemen, soal pengaturan tempatnya yang mungkin nggak pas. Tapi kalau kita belajar dari sini, berarti fungsi masjid itu banyak banget. Satu, bisa tempat bagaimana kita melakukan latihan atau sesuatu yang bermanfaat. Dua, bisa sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan duniawi, bahkan kalau di sini
menyelesaikan utang bisa dilakukan di masjid. Yang ketiga, sebagai tempat pengumuman, menyampaikan informasi bisa lewat masjid. Wa Nabi radhiyallahu anhu summa harama, kemudian mengharamkan sapa Nabi tijaratal khamri, ing dagang minuman keras. Wa Nabi radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan, saat temene ifrit nama jin, jenis jin, minal jini saking jin iku talafat tafalla, mengganggu sopo atau menghalangi sopo ifrit alaya yang ngatasi ingsun al barihata yang kemarin, barihah waktu kemarin. Tapi cerita kemarin saya mau ke masjid kemudian diganggu oleh jin. Jadi mau ke masjid diganggu jin. Kalau Anda kan enggak. Nah, kita insya Allah enggak. Al kalimatan nahwiya liyak to'a, supaya memutuskan sopo ifrit alaya yang ngatasi ingsun as-salata. Saya dalam perjalanan ke masjid itu diganggu jin di masjid, agar mengganggu sholat kita tidak diganggu. Fakanani, monggo kemudian menyelamatkan sopo ingsun sopo Allah minus saking jin. Untunglah Allah kemudian menyelamatkan saya. Fa'aratu, monggo kemudian menghendaki sopo ingsun an arbitahu, itu mengikat sopo ingsun ing jin ila sariyatin, maring tiang min sawaril masjid, saking tiangi masjid. Saya pengen jin yang mengganggu itu tak tangkap, tak ikat di tiang masjid. Jinnya berarti jin bisa bukan jin, masjid bisa dipakai sebagai tahanan. Anda masih ingat ada hadis lain, ada seorang penjahat masa Nabi, kemudian mereka dihukum, tahanannya itu di masjid. Tidak kita bilang tahanan di penjara. Penjaranya itu bukan sesuatu yang beda, tapi diletakkan di masjid. Dan orang ini akhirnya bingung, gak bisa keluar. Kenapa gak bisa lari? Karena setiap hari, setiap saat masjid itu ada orang. Sehingga dia ditahan di Masjid Nabawi itu, dia tidak bisa melarikan diri karena setiap hari ada orang. Sehingga setiap hari tidak bisa keluar karena ada orang yang jaga. Artinya masjid itu tidak pernah sepi dari orang. Satu. Kemudian yang kedua, karena masjid itu tempat kegiatan, dia menyaksikan banyak kegiatan di situ. Akhirnya dia sadar, kemudian merubah perilakunya menjadi baik. Sehingga kalau dalam hadis yang itu, masjid bisa sebagai tempat tahanan untuk menahan orang yang berbuat salah. Kalau dalam bahasa kita biasanya, kalau dulu saya di pondok, santri yang beling, kemudian di kongkong Jogo Syariat, makam Yai itu kan di belakang ini, di belakang masjid. Sering melanggar hukumannya Yai, nggak disuruh apa, disuruh jaga makam. Ketika dia kemudian melihat banyak santri lain yang kemudian ke makam, kemudian berdoa, kemudian dia menjadi sadar dan akhirnya berubah. Hukuman tidak harus menjadi yang bersifat fisik dan berat, bisa juga dengan yang lain. Karena inti hukuman itu kan menyadarkan kita. Kalau di kita apa hukuman? Masuk Quran. Santri yang beberapa kali gak ngaji suruh masuk Quran di speaker, sehingga kemudian kita tahu bahwa dia ngaji. Artinya kan hukuman tidak harus kemudian sesuatu yang menyakiti, tapi inti hukuman adalah bagaimana merubah, memberikan kesadaran. Ini jin yang beling tadi oleh Nabi pernah mau diikat di dalam tiang masjid. Hatta tusbihu, sehingga jadi sapa sira kabeh kuwatan dulu bisa menyaksikan sapa sira ilahi maring jin ifrit sapa kulukum. Pada kartu kemudian ingat sapa ingsun kaula akhi Sulaiman dawe Nabi Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan layang bagi li ahadi min ba'di. Rabbi ayya Rabbi ifir mugi ngampuni sapa Tuhan lima ingsun wahab lan ngasih sapa Tuhan lima ingsun mulkan ing kerajaan layang bagi yang tidak patut li ahadin min ba'di. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usibah, terkena sapa Sa'dun Sa'ad yaumal Khandaq ing perang Khandaq. Masih ingat perang Khandaq ya? Perang parit
saat salah satu sahabat itu terkena panah fil akhali yang dalam bagian matanya terkena senjata. Begitu terkena apa yang dilakukan Nabi Fadoroba mongko kemudian membuat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khimatan ing kemah fil masjid. Begitu perang Khandaq, Nabi ternyata menggunakan masjid sebagai tempat untuk merawat yang sakit. Kalau nggak sakit apa itu? Kayak puskesmas itu ya, rumah sakit. Anda bisa melihat tadi masjid sebagai menyelesaikan masalah. Terakhir ini bahkan masjid menjadi tempat merawat orang sakit. Yang sakit ke masjid. Nabi membuat kemah di masjid liyaudahu supaya bisa menjenguk sapa Nabi ing saat min qaribin dari waktu yang dekat. Falam yaruhu lan tidak menjaga ing mereka wa fil masjidi lan iku ing dalem masjid himatun utawi ana himah min bani hifarin saking bani hifar. Falam yaruhu ilal damu kecuali darah ayasilu yang mengalir ilahi maring mereka. Artinya ternyata korban-korbannya bukan hanya saat korban dari Bani Hifar juga ada dan mereka ditempatkan dirawat di masjid. Pakolu mongko podo ngucap sapa mereka ya ahlal khimah ya orang yang di kemah para korban tadi. Mahadalali yaktina min qablikum maiku apa alladhi utawi sesuatu yaktina yang mendatangi apa omah naing kita min qablikum. Faidan maka ketika itu sakdun utai saat iku yaldu terus mengalir apa jarbuhu lukane saat daman ing darah pamata kemudian wafat sapa saat minha saking jurhal daman. Tetapi sayangnya saat tidak tertolong beliau wafat ketika dirawat di masjid. Tapi artinya kita mendapatkan informasi betapa banyaknya masjid, fungsi masjid yang masa Nabi. Tidak hanya untuk sholat, masjid dipakai sebagai tempat merawat orang sakit. Itu salah satu dari fungsi masjid. Wan Ummu Salamah, saking Ummu Salamah, kalau tadi masjid-masjid Nabi, sekarang ini terkait dengan Masjidil Haram. Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, pernah mengadu ke Nabi begini. Sakautu mengadu supaya ingsun ila Rasulullah SAW. Ani sedene ingsun iku istakbi. Kala jadi Ummu Salamah pernah risau kemudian mengadu ke Nabi. Kemudian jawabannya apa Nabi? Ini terkait dengan tawaf. Ummu Salamah nggak bisa tawaf yang enak. Karena itu kemudian Nabi mengatakan tufi tawaf sapa sira min waro'in nasi di belakang manusia. Wa anti halil tesiraku rokibatun dengan naik kendaraan. Gak kebayang toh Anda anak istri Nabi tawaf numpak unta. Mungkin tawaf itu Nabi mengatakan yang dekat dengan Ka'bah tawafnya jalan kaki karena ibu Ummi Salamah nggak bisa. Nabi mengatakan gak apa-apa kamu tawaf pakai kendaraan, pakai unta di dalam masjid, tapi bagian luar. Artinya di bagian yang agak jauh. Kita biasanya gitu. Kalau Anda umroh tawaf di sekitar Ka'bah itu kan padat banget. Kalau terlalu padat, Ustaz pernah ngejak ibu pas tawaf karena nggak memungkinkan di dalam. Akhirnya kita mencoba tawaf di lantai 1 di atas, tapi lumayan. Sekali putaran lebih dari 1 kilo. Kalau sekali putaran yo sama dengan jalan kaki dari sini ke Paskah. Sini Paskah kan 7 kilo tuh. Jadi selesai tawaf itu top. Karena kita di Mas'a di tempat ini Matof itu tempat tawaf kita nggak terlalu padat. Nah ini juga sama. Ummu Salamah juga begitu. Sehingga Nabi mengatakan silakan tufi fi war'in nas wa anta raqibatun. Silakan Anda boleh tawaf agak jauh dengan pakai kendaraan. Fatoftu maka kemudian tawaf sapa ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Nabi ila jambil baiti
di sebelahnya Baitullah. Yaqra'u halimaca sapa Nabi bituri wa kifalil masturi. Ini beberapa fungsi masjid. Wa Anas radhiyallahu anna rajulaini, saat temannya dua orang asmin ashabi Rasulullah SAW itu kharaja keluar min indi Rasulullah SAW fi lailatin mudlimatin, di dalam malam yang gelap. Wa ma'uha lan iku sartane rajulaini mislul misbahaini, utawi seperti lampu, bahwa yudiani yang menerangi opo misbah baina aidima, di depan mereka. Mereka pulang waktu gelap, mereka bawa lampu. Falama iftaraqo, mongko nalikane terpisah, mereka berpisah sorot, mongko jadi ma'abuli wahidin, sartane setiap satu minum saking salah satu dari dua orang tadi, sapa wahidin seseorang, hatta anta, sehingga sampai sapa mereka alau yang keluarganya mereka. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala khutbah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha astuni Allah, faqala mengkodawu sapa Nabi, dawuh Nabi begini. Innallaha astuni Allah taala ku khayyara, memberikan pilihan sapa Allah abdan ing seorang hamba baina dunia, antarane dunia, wa bainama, lan antarane sesuatu indahu di sisi Allah. Kata Nabi, Allah memberikan pilihan kepada salah seorang hambanya, apakah dia tetap di dunia atau ingin kembali kepada Allah. Fahtaro, kemudian milih, kata Nabi, sopo abd tadi maing barang indah Allah, dan abd tadi ternyata milih untuk apa yang ada di sisi Tuhan. Begitu Nabi mengatakan itu, fabaka, mongko nangis sopo Abu Bakar. Ini kepekaan seseorang menangkap maknanya. Abu Bakar menangis. Fakultu, mongko nanya sopo ingsun fi nafsi dalam diriku. Sa'id Al-Khudri kemudian mikir, kenapa Abu Bakar nangis? Nabi kan cuma mengatakan Allah memberikan seseorang untuk pilihan, apakah dia memilih dunia atau memilih Allah, dan orang itu memilih Allah. Abu Bakar nangis. Sahabat yang lain bingung, kenapa kok dia nangis? Mayuki, apa yuki yang membuat nangis sepoman hadza said orang ini, yaitu Abu Bakar. In yakun lamun ana sapa Allah iku khayyara, milih ngasih pilihan sapa Allah abdan ing seseorang kaya dunia, antarane dunia wa bainama, lan antarane barang indahu ing di sisi Allah, ya fahtaro, mongko milih sapa man ma indallah, di sisi Allah. Kata Said Al-Khudri itu kan wajar kalau kemudian Allah ngasih pilihan kita, kamu milih dunia atau milih Allah. Kalau kemudian kita milih Allah kan wajar, kata Said Al-Khudri. Coba Anda bisa bayangkan tingkat kepekaan Abu Bakar. Abu Bakar begitu Kanjeng Nabi ngomong begitu, Abu Bakar nangis. Kenapa? Kemudian jawabannya di sini. Makanya mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gua iku ana sapa Rasul iku al-abdu, abd wakana, lan ana sapa Abu Bakar iku alamana, ngajari sapa Abu Bakar naik kita. Kata Abu Bakar, kenapa beliau menangis? Karena Abu Bakar sadar ketika Nabi mengatakan Allah ngasih pada seseorang untuk memilih antara duniawi atau Allah, orang itu milih Allah. Abu Bakar kemudian nangis karena beliau mengajari begini, kita harus sadar loh ya, bahwa yang dimaksud dengan abd, orang yang dikasih pilihan untuk milih Allah atau duniawi, Nabi itu kan juga seseorang. Jangan-jangan ini adalah Nabi pamitan ke kita, kepekaannya kan, karena itu kita jadi anak kan kadang harus peka terhadap ucapan orang tua yang hadis banget. Jadi ini butuh kebiasaan dan kepekaan kita. Kadang orang tua sudah nyindir berapa kali, kita enggak, kita butuh coba sehebatnya itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu, oh ini berarti waktu hidup Nabi sudah dekat, karena Nabi sudah pamitan. Dengan coba Nabi halus banget ngomong,
Ada orang yang dikasih pilihan oleh Allah, milih Allah atau milih duniawi, tetap hidup atau mati. Allah itu milih, orang itu milih Allah. Ada itu ciri Nabi, itu cara Nabi untuk pamitan ke sahabat. Saya ketika itu sahabat gak sadar, yang sadar adalah Abu Bakar dan beliau menangis karena sadar sebentar lagi Nabi wafat. Karena beliau sudah menyampaikan itu, orang itu milih Allah, artinya orang itu akan segera kembali pada Allah. Kepekaan seseorang. Ya Abu Bakrin, lataki, karena itu Nabi tahu juga kalau Abu Bakar sadar. Kemudian Nabi mengatakan lataki, jangan menangis sapa sira. Inna amanan nasi, karena saat temennya orang yang paling iman di antara manusia alaya yang atas ingsun fisuh katihi di dalam persahabatan wa malihi iku Abu Bakar. Kata Nabi, jangan menangis Abu Bakar. Orang yang paling baik, orang yang paling iman di antara kita itu adalah engkau. Bahkan ada jaminan yang lebih bagus. Walaupun tuh lamun ono sapa ingsun iku mutahidan, boleh mengambil min umati saking umatku kholilan yang kekasih la tahattu mongko yakti ngambil sapa ingsun Abu Bakar. Andaikan saya boleh mengambil orang yang aku cinta, maka saya akan mengambil Abu Bakar. Cara Nabi menenangkan Abu Bakar. Walakin tetapi nih akhwatul Islami, persaudaraan Islam, wa madduhu lan saling kekasih dalam Islam iku layak kina. Iku lebih wa madduhu lan kekasih akhwatul Islam. Layak takoyanna, jangan membiarkan sapa sira, jangan dibiarkan fil masjid dalam masjid apa babun pintu masjid ila sudda kecuali ditutup. Salah satu penghargaan Nabi kepada Abu Bakar adalah Nabi memerintahkan pintu masjid malam ditutup, sehingga sampai sekarang Anda bisa melihat Masjid Nabawi itu jam 10 tutup. Yang di Saudi itu masjid yang buka 24 jam itu cuma Masjidil Haram. Masjid Nabi yang itu hebat, yang begitu besar, jam 10 tutup, nanti buka lagi jam 3 menjelang subuh. Semua pintu Masjid Nabawi tutup, kecuali satu pintu saja yang sampai hari ini tetap dibuka, tidak pernah ditutup. Itu pintu Abu Bakar. Pintu Abu Bakar itu lurus dengan ini nama Masjid Nabawi, ke sana itu pintu Abu Bakar. Kenapa bisa disebut pintu Abu Bakar? Karena di luar sana rumahnya Abu Bakar. Sehingga kalau Abu Bakar ke masjid itu tidak terhalangi. Tapi semua pintu yang begitu banyak semua tutup. Jadi di Saudi pun masjid nggak buka 24 jam. Sehingga kalau di sini ada masjid ditutup ya nggak apa-apa. Karena banyak alasan toh, untuk safety, untuk macam-macam. Siapa yang jaga keamanan kalau nggak ditutup? Kalau silakan sholat di luar silakan. Untuk karena nutup masjid itu bukan hanya sekarang. Nabi juga mengatakan layak takoyana, jangan dibiarkan masjid terbuka, semua harus ditutup ila Abu Bakar, kecuali pintu Abu Bakar. Itu penghargaan Nabi terhadap Abu Bakar, sekaligus menunjukkan luar biasanya Abu Bakar. Al-Fatihah.